Record. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Kami di sini dari kelompok 6 PM dari RB akan menjelaskan tugas kelompok kami yang berjudul penerapan convolutional neural network untuk mendeteksi jenis buah-buahan. Di sini ada 6 anggota kelompok kami. Yang pertama itu Alfa Nugraha, saya sendiri. Yang kedua ada Latifa. Yang ketiga ada Remelina Sintia Putri, keempat Sylvia Azharani, kelima ada Audrey Karisma dan Mane Buruk, dan yang terakhir ada Christian Arfianus Nathanael Biran. Outlet atau garis besar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode, tiga ada rancangan pemodelan, empat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir itu kesimpulan. Pendahuluan, perkembangan teknologi khususnya dalam konteks convolutional neural network CNN telah memberikan dorongan signifikan dalam mengatasi tantangan pengolahan citra dan klasifikasi objek. Eh, CNN telah menjadi tonggak penting dalam perkembangan teknologi kecerdasan buatan, terutama dalam pengolahan citra dan klasifikasi objek. Dirancang khusus untuk menangani tugas-tugas visual, CNN terdiri dari lapisan-lapisan konvolusi, pooling, dan aktivasi yang bekerja secara sinergis untuk mengekstraksi fitur-fitur hierarkis dalam data citra. Keberhasilan dalam bekerja secara keberhasilannya dalam klasifikasi gambar, deteksi objek, dan segmentasi gambar membuatnya menjadi solusi potensial dalam berbagai aplikasi. Kecanggihan CNN memungkinkan sistem untuk secara efisien memahami dan memproses informasi visual kompleks, menjadikannya solusi yang potensial dalam berbagai aplikasi. Salah satu pengaplikasian yang menarik adalah deteksi dan klasifikasi jenis buah-buahan menggunakan teknologi CNN. Buah-buahan memiliki bentuk, warna, dan tekstur yang beragam, sehingga penggunaan model CNN dapat memberikan solusi efektif untuk membedakan dan mengklasifikasikan buah-buahan secara otomatis dan akurat. Dalam era di mana teknologi semakin meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, implementasi CNN dalam konteks ini menandai langkah penting menuju otomatisasi yang lebih canggih. Kemudian di sini ada metodologi yang di mana ada deskripsi dataset. Dataset yang digunakan adalah dataset buah anggur dan semangka, ya di mana masing-masing berjumlah 720 dan 766 dataset. Di sini ada metode CNN, metode yang dapat digunakan eh, untuk membedakan buah semangka dan anggur adalah menggunakan metode CNN. CNN merupakan metode deep learning yang dapat digunakan untuk mendeteksi objek dalam gambar. CNN memiliki keunggulan dalam mengenali pola dan struktur dalam gambar, sehingga dapat membedakan buah semangka dan anggur dengan lebih akurat dibandingkan dengan metode lain. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa diagram alir pada modul ini, di mana di sini dimulai dengan start, yaitu lalu selanjutnya import library, kemudian load dataset, buat label pada dataset, kemudian lakukan pemrosesan dataset, selanjutnya itu membagi data menjadi data latih dan data uji, lalu membangun arsitektur model CNN. Kita compile dan training model, evaluasi model, tes akurasi model, mengambil skor akurasi, dan perakhiran. Next. Untuk rancangan pemodelannya di sini yang pertama ada membuat label pada data, di mana kita menggunakan list untuk mendapatkan daftar nama file pada direktori anggur dan semangka, sehingga hasilnya itu ada list anggur files dan semangka files. Yang kedua, pemrosesan data, di mana kita menggunakan OpenCV dan Pil untuk memproses data gambar. Selanjutnya, train test split, di mana kita membagi data menjadi data latih dan data uji menggunakan train test split dari scikit-learn. Selanjutnya, convolutional neural network atau CNN, di mana kita bangun arsitektur model CNN dengan menggunakan TensorFlow dan Keras.
Lalu compile dan training model untuk mengcompile model dengan optimizer Adam dan versi kemudiannya. Lalu evaluasi model ini kita menampilkan grafik kelas dan akurasi pada data latih dan validasi selama proses pelatihannya. Selanjutnya sistem prediksi, di mana sistem prediksi ini membaca gambar input menggunakan OpenCV. Lalu ada tes akurasi. Tes akurasi itu menggunakan model pre-train dan dari TensorFlow book-nya. Lalu yang hasil akhirnya itu hasil akurasi, di mana kita menampilkan skor akurasi dan loss pada data uji sebagai hasil akhir dari evaluasi modelnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya itu kita mengimport library dan load dataset, di mana kita menggunakan library import OS, library Nanvi, library Matplotlib, terus import CP2, import fill, import image, from clean model selection, import train test split, import TensorFlow, from TensorFlow, import keras. Nah, selanjutnya kita tuh mengimport melalui Google Drive. Setelah itu, mendefinisikan path atau lokasi directory untuk data gambar anggur dan gambar semangka, di mana anggur untuk gambar anggur, semangka untuk gambar semangka. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan os.listdir untuk mendapatkan daftar nama file pada directory, yaitu untuk menampilkan 5 nama file pertama pada anggur, menampilkan 5 nama file terakhir pada anggur. Selanjutnya sama saja untuk semangka, yaitu menampilkan 5 nama file pertama pada semangka dan menampilkan 5 nama file terakhir pada semangka. Selanjutnya itu mencetak jumlah gambar pada kategori anggur dan mencetak jumlah gambar pada kategori semangka. Dapat dilihat bahwa ada 720 gambar untuk anggur, 766 untuk semangka. Nah, selanjutnya itu kita membuat label pada data, yaitu membuat 2 list, anggur file dan semangka file yang mewakili label kelas untuk gambar-gambar pada dataset. Nah, selanjutnya kita menampilkan 5 elemen pertama dari anggur dan semangka dan menampilkan jumlah elemen dalam anggur dan semangka. Dapat dilihat outputnya. Nah, selanjutnya kita menggabungkan list anggur dan semangka menjadi satu list bernama label. Nah, selanjutnya kita mencetak jumlah elemen dalam list label, mencetak 5 elemen pertama dari list label, mencetak 5 elemen terakhir dari list label. Dapat lihat pada output. Nah, selanjutnya kita itu mendisplay gambar anggur, di mana kita membaca gambar dari gambar variabel anggur, dan file gambar yang dibaca adalah 16. Nah, selanjutnya yaitu menampilkan gambar menggunakan Matplotlib. Nah, dapat dilihat bahwa gambar ini adalah gambar anggur. Nah, selanjutnya itu kita display watermelon, yaitu untuk menampilkan gambar watermelon. Nah, dapat dilihat bahwa output yang ditampilkan adalah gambar semangka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pemrosesan data. Pertama dimulai dengan menginisialisasi list kosong dengan nama data yang akan digunakan untuk menyimpan representasi numerik dari gambar. Selanjutnya, kode membaca file-file gambar dari direktori anggur dan semangka. Setiap gambar dibuka menggunakan modul image, lalu diubah ukurannya menjadi 128 kali 128 pixel dan diubah menjadi format warna RGB. Kemudian representasi array NumPy dari setiap gambar ditambahkan ke dalam list data. Setelah selesai membaca semua gambar dari kedua kategori, lalu tipe dan panjang dari list data ditampilkan. Seperti pada output, dapat dilihat bahwa tipe datanya adalah list dan panjang list adalah 1486.
Oke, selanjutnya lagi. Lalu kemudian kita mengonversi list data dan label ke dalam NumPy array X dan Y. Pada tahap ini, X akan berisi array dari representasi gambar, sedangkan Y akan berisi array label yang sesuai dengan kategori gambar tersebut. Proses ini membantu untuk mempersiapkan data pelatihan model klasifikasi. Selanjutnya, kita melakukan split data menjadi data latih dan test split. Pembagian tersebut dilakukan dengan memisahkan 20% data menjadi data uji dan 80% menjadi data latih dengan menggunakan nilai random set 42. Pada output yang ditampilkan, ukuran awal dataset adalah kali 128 piksel dan 3 saluran warna. Kemudian masih ke atas sedikit. Lalu setelah pembagian, data latih jadi memiliki dimensi 1188 kali 128 kali 128 piksel dengan 3 warna. Dan data uji memiliki dimensi 298. Selanjutnya dilakukan normalisasi dengan membagi setiap nilai piksel ke dalam gambar oleh 255. Normalisasi ini penting karena memastikan bahwa nilai piksel berada dalam rentang 0 dan 1 untuk pelatihan model. Dapat dilihat pada output piksel dari gambar pertama pemahaman tentang yang telah dilakukan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya itu ada CNN, di mana yang pertama kode ini itu dimulai dengan convolution neural network yang memiliki 2 layer. Kan ini ada 2 dimensi. Nah, yang pertama itu membuat model sekuensial. Habis itu menambahkan layer convolutionalnya dengan 32 filter. Setelah itu kita mengatur masing-masing berukuran 3x3. Setelah itu fungsi aktivasi relu, kemudian kita input shape itu 128, 128, dan 3 yang sesuai dengan dimensi gambar yang dijadikan input. Nah, setelah itu menambahkan layer max polling dengan pole size 2x2 untuk memprediksi dimensi spasial gambar. Kemudian menambahkan layer max polling dengan size 2x2. Setelah itu menambahkan layer untuk meratakan output dari layer. Setelah itu menambahkan neuron. Setelah itu menambahkan layer dropout dengan tingkat dropout sebesar 0,5 untuk mencegah overfitting. Setelah itu menambahkan layer dense dengan 64 neuron. Menambahkan dropout dengan tingkat dropout sebesar 0,5 untuk mencegah overfitting lagi. Setelah itu menambahkan layer dense dengan jumlah neuron sesuai dengan 6 ohm untuk sesuai jumlah kelasnya. Kemudian itu ada complete the neural network, itu di mana digunakan optimizer Adam yang merupakan algoritma optimasi yang umum digunakan untuk menyesuaikan bobot model selama pelatihan. Nah, dengan cara efisien. Loss function yang dipilih itu ada spare categorical, hal yang biasa digunakan ketika label kelas bersifat discrete. Kemudian itu ada training the neural network, di mana metode ini tuh digunakan 10% dari data latih. Jadi melatih model menggunakan metode pada data latih, terus menunjukkan iterasi. Dapat dilihat pada outputnya. Hasil training dari tadi itu
matric loss dan akurasi pada setiap epoch pada output di atas pada output yang ada. Ini diamati bahwa akurasi pada data validasi meningkat dari epoch ke epoch, yang berarti menunjukkan kemajuan dalam pembelajaran model. Kemudian ada evaluasi model ke atas. Ada evaluasi model atau model evaluasi di mana kita mengambil hasil evaluasi dan menyimpannya dalam variabel loss dan akwari, di mana dapat dilihat di outputnya ini uji akurasi itu mencapai 85,91%. Nah, angka ini berarti mencerminkan sejauh mana model berhasil mengklasifikasikan data ujinya. Kemudian ada ke atas lagi. Terus kita ingin menyimpan objek histori ke dalam variabel H untuk melihat riwayat pelatihan model. Terus kita ingin melihat plot loss value sama plot the accuracy value. Nah, dapat dilihat output grafik. Nah, grafik yang pertama pelatihan dan validasi sepanjang waktu pelatihan. Ini menandakan peningkatan kinerja model, sedangkan gambar yang kedua ini menampilkan peningkatan akurasi pada kedua data, yaitu semangka dan anggur tadi. Kemudian ke bawah lagi. Kemudian dilanjut dengan rekan saya. Selanjutnya dilakukan prediksi. Input image pad menerima pad dari anggur dengan image 13. Kemudian ditampilkan input image di resize seukuran 128x128, di scaling dengan dibagi 255, dari shaping agar sesuai dengan nampi array inputnya. Kemudian dilakukan prediksi menggunakan model. Kemudian jika input prediksi dengan label sama dengan 1 adalah anggur, sesuai dengan input gambar yang dimasukkan. Turun ke bawah. Kemudian lakukan tes akurasi model dengan bantuan hub dengan model mobile net. Kemudian dibuatkan model dengan sequential sesuai dengan input shape-nya 128x128 dengan 3 layer. Di resize ke 224x224, dilakukan pretrain model. Terus dilakukan dense dengan number of class yang sudah ditentukan. Dilihat summary modelnya dengan parameter-parameternya yang total parameters merupakan parameter keseluruhan pada model, trainable parameters merupakan total parameter yang dapat ditrain pada model, non-trainable parameters merupakan total parameter yang tidak dapat ditrain. Kemudian model dikompil dengan optimizer-nya ada optimizer, loss-nya dihitung dari sparse kategori cross entropy, matriksnya akurasi. Dilakukan banyak epoch 15 kali, turun ke bawah. Hasil akhirnya untuk loss di model tadi 0,01 untuk loss dan 0,99 untuk akurasi. Dan kemudian dilihat lagi untuk evaluasinya untuk data testing, akurasi skornya ada di 0,98, termasuk tinggi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, kesimpulannya dalam praktikum CNN untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan jenis buah-buahan, terutama anggur dan semangka, berhasil. Yang dimana menghasilkan model CNN yang efektif menggunakan data berisi 720 gambar anggur dan 766 gambar semangka. Proses pemrosesan data, pembagian data latih dan uji, serta konfigurasi model CNN
dilakukan dengan cermat, yang dimana model tersebut melibatkan layar-layar konvolusi, dilakukan dengan konvolusi, pooling, dan dense dengan fungsi ReLU, serta dropout untuk mencegah overfitting. Evaluasi model pada data uji menunjukkan akurasi sekitar 98,32%, mencerminkan atau memperlihatkan kemampuan model dalam mengklasifikasikan buah-buahan dengan baik. Selanjutnya, kami juga mengintegrasikan model-model pre-trained MobileNet V2 untuk meningkatkan akurasi yang mencapai 99,83% pada akhir pelatihan. Yang berarti praktikum ini berhasil mengimplementasikan CNN secara efektif dalam tugas klasifikasi buah-buahan dan menunjukkan potensi besar dalam pengolahan citra dan klasifikasi objek. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan pengucapan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.